Halo teman-teman, saya Coach Andrew Peterson, Life Coach-nya Indonesia dan Psikologi Tradingnya Indonesia. Saya bersama sahabat kawan saya, Shalom Tangkilisan, yang sampai hari ini, saya udah kenal dia kurang lebih 5 tahun, dan saya tahu perjalanannya dia. Waktu itu ketemu dengan saya, meminta bantuan pertolongan gimana caranya bisa ngeberesin masalah psikologi trading. Psikologi yang secara naturalnya kehidupan sehari-hari yang akhirnya berpengaruh sama tradingnya gitu ya. Betul. Jadi 5 tahun yang lalu saya sudah bertemu dan hasilnya waktu itu kita coaching 6 bulan lah ya. Ya. 6 bulan. Dari coaching 6 bulan, sekarang nih sudah 5 tahun berjalan, saya sudah dengar dia berhasil, sukses, dan boleh dikatakan bukan salah satu ya, tapi kalau boleh impian seorang trader adalah trading for living, dia sudah berada di dalam itu. Oke ya. Nanti fotonya bisa tuh diliatin tuh. Boleh tinggal kirim aja. Iya, oke. Yes, oke. Kita bicara hari ini, kita akan bicara tentang masalah psikologi trading, dan buat teman-teman for your information, pada saat rekaman ini di tapping gitu ya, saya kurang lebih sebulan yang lalu meluncurkan buku psikologi trading paling anjing gitu ya. Jadi buku ini adalah hasil riset selama 15 tahun terhadap 2.500 trader seluruh Indonesia, nggak cuma di Indonesia, Taiwan iya, Dubai iya, Australia iya, Singapura sama Malaysia. Jadi ada 6 negara yang saya riset, dan hasil risetnya ada di sini. Dan buat teman-teman, saya amat sangat rekomendasikan ini. Kalau teman-teman selama ini masih kebingungan tentang berbicara tentang masalah psikologi trading, yang apa sih yang perlu gue ubah gitu ya? Apa sih yang masalah psikologi trading, masalah saya tuh adanya di mana? Yang perlu saya ubah, dan gimana cara ngubahnya? Gimana caranya membuat segala sesuatu yang selama ini punya emosional negatif menjadi positif, teman-teman akan ketemu di buku ini. Jadi teman-teman, gimana caranya? Teman-teman langsung ke psikologitrading.com. Di sana ada 2 pilihan. Pilihannya adalah teman-teman buku plus video penjelasannya, ada video terapi juga di sana, gitu lah ya. Atau teman-teman lebih memilih bukunya aja. Oke? Di sana teman-teman silahkan ambil keputusan. Rekomendasi saya adalah teman-teman ambil sekalian videonya, karena di video itu ada sangat banyak pembelajaran yang saya akan lebih lancar ngucapin di video daripada tertulis di buku gitu lah ya. Dan ada sangat banyak penjelasan-penjelasan yang kalau teman-teman pahami di video itu, mudengnya bakalan jauh lebih masuk. Oke? Jadi percepatan teman-teman bisa jauh lebih powerful. Jadi kembali lagi silahkan kunjungi psikologitrading.com, dan teman-teman lihat di sana isi bukunya apa. Saya juga jelasin 16 kasus yang paling sering muncul di dalam dunia trading. Kemudian ada yang namanya review psikologi teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam dunia trading ada katanya gitu ya, ada 80% masalah trading itu kesuksesannya adalah berbicara tentang psikologi. Tapi waktu kita ikutin seminar, itu nggak pernah dibahas. Yang dibahas selalu strategi, money management gitu ya, pasang posisinya gimana, bicarain indikator, bicarain chart pattern, dan sebagainya. Yang 80%-nya malah nggak pernah dibahas gitu loh. Jadi di sini saya akan jelasin 80%-nya tuh apa. Oke? Dan teman-teman silahkan kembali lagi ke psikologitrading.com, karena di psikologitrading.com itu teman-teman bisa lihat banyak hal yang selama ini out of the box tidak pernah teman-teman lihat dari pembicara yang lain. Karena yang menjadi perbedaan adalah saya menuliskan ini berdasarkan background saya sebagai seorang terapis dan juga sebagai seorang coach yang benar-benar ngerti tentang dunia pikiran gitu ya. Jadi, ini akan pembahasannya bukan kulit luar. Saya jamin bukan kulit luar. Ini benar-benar murni daging. Jadi, kalau teman-teman makan steak, nggak ada urusannya sama ini ya. Oke, silakan kunjungi psikologitrading.com. Punya bukunya dan videonya Psikologi Trading Paling Anjing. Ya, oke, very good. Yes. Sekarang kita bahas aja ya. Oke, yuk bahas yuk. Untuk psikologi trading. Karena kan kalau misalkan yang kita tahu nih, orang awam, cuma masalah fear and greed gitu. Oh iya, betul. Itu kan? Fear and greed. Ya udah, pertama seperti itu. Betul. Dan orang taunya cuman kayak, ya udah cara overcome-nya adalah
lotnya dikecilin biar nggak Iya. terlalu takut, belajar lebih sabar. Iya. Oh jangan sifatnya, Betul, gitu ya. betul. Padahal banyak alternatif lain gitu kan. Maksudnya Ah, ah. ternyata kayak kemarin waktu awal-awal aku pikir kok aku lost terus segala macam. Sebenarnya bukan lost terus, tetapi tidak profitable gitu ya. Iya. Ada profitnya tetap, cuman tidak profitable itu ternyata yang kena tuh emosi aku, maksudnya kayak psikologi aku yang kena. Iya. Dan ternyata psikologi aku yang kena itu tidak sama sekali berhubungan dengan fear and greed itu. Betul. Dan itu yang out of the box, kayak maksudnya, loh ini masalahnya traumatik masa lalu gitu. Benar. Gitu. Ya mungkin ada takut, ya betul. Tapi takutnya bukan takut pasang posisi ya. Di balik itu tuh ada trauma apa gitu. Benar. Itu yang kemarin yang dibahas yang aku, wow, ini luar biasa gitu. Dan akhirnya setelah dicabut kayak klik, itu gampang banget buat, iya kayak, mungkin nggak langsung ini ya, nggak langsung, langsung profitable. Nggak, tetapi di mindsetku lebih clear. Aku lebih ngelihat masalah itu lebih gampang gitu. Yes. Mendefine-nya dan jadi ini masalahnya di sini nih. Yuk Yes. kita cari tahu di sini gitu. Betul. Tidak tertutup oleh psikologi yang tadi yang cuma takut. Takut ini apa sih? Takut Iya. ada banyak gitu. Betul. Takut apa kayak takut hantu kah? Takut apa kah? Takutnya ada banyak gitu kan. Iya. Cuman itu tidak pernah dibahas gitu. Betul. Jadi ceritanya gini ya buat teman-teman ya, kalau bicara psikologi trading memang nomor satu topik dari semua bicara psikologi trading adalah fear and greedy ya. Semua deh kalau bicara silakan cari aja sendiri di YouTube gitu ya, hashtag psikologi trading, munculnya fear greed dan lain sebagainya, itu nyaris ke semua video tuh ketemu semua. Nah, teman-teman perlu bisa bedakan antara fenomena permukaan sama fenomena di dalam diri. Bedanya kejauhan. Oke. Oke ya. Jadi fenomena waktu kita berhadapan dengan chart fear and greed. Ada rasa takut, ada rasa serakah, kemudian overcome-nya adalah dengan lebih sabar lah, harus disiplin lah, kemudian apalagi kecilin lot lah, dan lain sebagainya. Apakah itu terjadi sama dirimu? Kalau sudah terjadi, apakah fear greed-nya masih ada? Masih. Ya. Sudah dipastikan masih. Kenapa? Itu fenomena luar, fenomena permukaan. Nah, yang teman-teman perlu tahu adalah fenomena dalamnya tuh apa. Gitu ya. Nah, fenomena dalamnya biasanya nggak ada hubungannya langsung dengan fear and greedy. Biasanya nggak ada hubungannya langsung. Contohnya begini, teman-teman. Ada orang yang fear dan greedy, ini kasus nyata di lapangan ya. Ada orang fear dan greedy, bukan kasus dirimu anyway. Oke. Ada. Udahlah, gue juga dulu pak kasih lu gitu. Oh iya, nanti bisa lah diceritain Ya. kita. Oke, jadi ada orang yang punya fear and greedy, kemudian aslinya adalah, udah ditelusurin nih, aslinya adalah karena dia kehilangan kasih sayang dari papanya. Hah? Iya. Hubungannya gimana nih? Coba boleh Oke. diceritain, ini menarik loh. Jadi ceritanya gini loh. Teman-teman, salah satu sifat dari anak-anak adalah mereka pengen punya superhero di dalam hidupnya. Oke. Waktu kecil nonton nggak kartun-kartun superhero? Of course. Iyalah ya. Ya. Minimal Power Ranger. Iya, betul. Terserah mau Ninja Hattori kayak terserah gitu ya. Tapi Iya. paling tidak ada sosok yang saya kagumi, ada sosok yang kita kagumi bahwa dia adalah penolongku. Dia adalah panutanku. Dia adalah contoh yang bagus buat gue. Tanpa sadar yang kita butuhkan adalah superhero. Yap. Ya. Kebanyakan superhero munculnya dari mana? Sosok aslinya dalam kehidupan nyata adalah sosok papa atau mama. Kebanyakan papa. Gitu ya. Nah, ada beberapa kasus yang dimana ketemu dengan saya, fear-nya muncul karena papanya sudah lama meninggal. Sorry to say gitu lah ya. Karena ayahnya sudah lama meninggal, si anak ini nggak punya sosok yang ngelindungin dirinya. Wow. Dalam banget ya. Paham ya? Karena nggak punya sosok yang melindungi dirinya, teman-teman bayangin kalau misalkan ada anak-anak, kita sebagai seorang ayah masih dekat sama anak-anak kita. Begitu ada sesuatu yang bahaya, kita sebagai orang tua jadi superhero-nya. Nak, kamu saya selamatkan. Ceritanya gitu ya. Jadi, kalau yang masih punya papa, enak nih. Masih ada kedekatan bahwa, Pah, tolong gue. Pah, tolong gue. Berarti ada ketidakmampuan si anak yang bisa di-overcome sama si bapak.
Sehingga ketakutannya si anak hilang. Kenapa? Ada sosok superhero. Oke. Ngerti ya? Nah, begitu pahlawannya hilang, dia munculnya kemana? Takutnya akan tetap ada dan dia kelabakan. Nyari kemana ya? Gue nih butuh overcome nih. Gue butuh pemberesan terhadap ketakutannya gue. Sedangkan yang selama ini saya harapkan jadi superhero, ternyata nggak Sudah ada. Tidak ada. Bisa jadi kehilangan papa, bisa jadi papa bukan panutan. Jadi ada yang sangat banyak punya kekecewaan terhadap sosok ayah gitu lah ya. Ada yang sering berantem sama papa, ada yang papanya jauh di luar kota sana. Gitu. Jadi super jarang komunikasi. Dan apalagi orang-orang dulu gitu ya, komunikasinya masih pakai telegram. Bukan telegram sekarang gitu ya. Pakai kode Morse gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi kedekatan itu hilang. Sosok superhero yang membuat dia kuat secara mental itu hilang. Nah, kemudian dalam kehidupan perkembangannya ketemulah dengan kehidupan finansial, kehidupan keuangan. Salah satunya ketemu dengan trading. Begitu ketemu dengan trading, kenapa ya munculnya rasa takut melulu berhadapan dengan keuangan? Ya karena kehilangan sosok ayahnya itu. Jadi nggak punya rasa berani. Begitu nggak punya rasa berani, muncullah fear, greed, revenge. Revenge ya. 3 hal itu by the way serumpun loh ya. Udah pasti ada. Jadi nggak cuma fear dan greed doang, tambahin satu lagi revenge. Karena kalau fear, sebelum akhirnya jadi greed, pasti ngalamin fase revenge. Pasti. Gitu. Ya, pasti sih. Pasti ada revenge ya, benar-benar. Benar, dulu kayak gitu soalnya. Yang bikin jebol tuh revenge. Revenge-nya. Gara-gara revenge baru muncul yang namanya serakah. Iya. Ya. Betul. Nah, jadi dari sini teman-teman ini adalah pemahaman yang teman-teman butuhkan karena waktu kita berbicara fear and greedy, kebanyakan bukan masalah tradingnya. Sangat sedikit yang benar-benar murni masalah trading. Sangat sedikit sekali. Berapa sih sedikitnya? Kalau misalkan hitungan dari 100%, yang benar-benar murni fear dan greedy-nya gara-gara masalah trading, nggak nyampe 4%. Sisanya bermasalah sama masa lalu. Traumatik yang lalu. Gitu. Wow. Kayak ada nggak sih kayak kasus-kasus yang unik selain ini? Misalkan ada nggak yang diceritain? Oke. Boleh. Langsung yang aja ya. Oke, kita bahas dikit deh. Sebenarnya fear, greedy, dan revenge itu udah ada dan saya udah kasih tahu gimana juga cara penyelesaiannya. Di buku ini ada 16 kasus. Pilih aja yuk yang mana. Nah. Wah. Ini Pilih deh, yang by the mana way, deh? aku baru dapat juga nih bukunya, baru baca juga.